Bismillahirrahmanirrahim. Lahadna bin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna bi abahi wa amir muslimin wa ala kulli sahaba ajmain wa la man salihin min syai'in fid din wa fuqaha hadith mufassirin sunna baina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina a'mamina ummatina akhwana khalatina mashina wa muslimin wa muslimat wa muslimat sallallahu alaihi Muhammad Muhammad bin Rahman sunna ruhi wa lidin Allah musyaffa wa min sayyidil rawi Muri saya menjadi salbal Muri Ismail al-Yamani Muri saya Muhammad Bakir Al-Marzuki Muri saya Abdul Samad Muri Mustafi Hazam Muri saya Fan Ilmi Muri saya Abi Alawi Syekh Muri saya Muhammad Fadli Al-Maghribi Muri saya Muhammad Amla Ala Nasibillahumma al-Fatiha Alhamdulillah min syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح نفس والعارف بك كرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر بديه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Riwayat dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, akhadha Rasulullah SAW, memegang oleh Rasulullah biman kibi, pundaknya, pundaknya. Faqala, Rasul bersabda, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, kalau kamu itu orang abiru sabil, atau orang yang apa? Yang sedang dalam abiru sabil apa? Dalam menempuh perjalanan. Ini pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar sambil memegang pundak itu. Kun fit, jadi kamu di dunia itu karena kegharib, kamu itu apa? Orang. Arti orang asli itu atau abiru sabil, orangnya apa? Sedang menempuh perjalanan. Artinya orang yang tidak menetap di situ. Orang asing artinya apa? Dia bukan orang penduduk asing, bukan orang situ. Yang itu hanya apa? Singgah saja. Rasulullah mengajar Abdullah bin Umar termasuk orang yang hidupnya zuhud, yang wara. Jadi ajaran Rasulullah, kenapa disebut orang yang asing atau orang yang menempuh perjalanan? Karena orang yang menempuh perjalanan atau orang yang asing pada suatu wilayah tertentu, dia sudah meyakini bahwa dia tidak akan tinggal di situ. Jadi nggak akan tinggal di situ, dia hanya apa? Sementara saja. Itu bukan tujuan hidup dia, bukan tujuan perjalanan dia. Dia hanya apa? Singgah. Kalau begitu tujuan utamanya apa? Ya nanti negeri akhirat. Nah, ciri-ciri orang yang tidak menetap atau orang sedang perjalanan ke tempat adalah dia tidak akan memprioritaskan atau menjadikan hidupnya di situ sebagai tujuannya, tidak. Sederhananya lah kita kasih contoh. Para pedagang lah gitu ya, atau orang-orang yang apa? Yang ngontrak, yang gimana apa? Petak 3x3 gitu. Ya, malah lebih kecil itu kan. Hidupnya dia apa? Sudah habis berangkat dagang, soal datang. Padahal dia di kampung halamannya atau di kampungnya sana, dia punya apa? Punya tanah, punya rumah. Tapi di sini dia sekedar dia bisa tidur, bisa istirahat, sudah, bisa makan, sudah. Kenapa? Karena di sini bukan tujuan dia kampung halamannya dia sukses gitu. Maka ketika pulang kampung, dia bawa
barang-barang yang banyak untuk membuktikan pada masyarakatnya bahwa dia orang sukses di dalam perantauan. Di sininya ya menggembel tanda kutip atau hidup sederhana dia lakukan itu. Karena nggak jadi tujuan dia. Dia mau punya uang, mau bangun rumah, di mana dia bangun? Kampung. Nah, di sini ya sekedar sebulan 300.000 sudah selesai bagi dia. Sudah dapat air, sudah dapat listrik, sudah bisa hidup, bisa tidur, bisa makan, di situ sudah selesai. Kenapa? Bukan apa? Bukan tujuan. Dan di sini dia adalah orang asing. Kenapa orang asing? Ya dia nggak akan sebentar doang kok, sementara. Kalau dia menetap, dia akan bangun rumah, akan punya macam-macam di situ. Karena dia akan menetap. Ini enggak. Nah, Rasulullah mengajarkan pada Abdullah bin Umar ini adalah apa? Di dunia tuh kayak begitu aja. Kayak begitu. Kenapa? Karena bukan menjadi tujuan atau orang yang sedang dalam menempuh perjalanan. Disinggah saja. Sebagai persinggahan. Dan nantinya kita akan apa? Akan menempati yang tempat yang permanen nanti. Maka di sini nggak usah di jor-joran kita mengeluarkan segala dana untuk kehidupan ini, nggak perlu. Nanti yang di sana. Itu filosofianya Rasulullah kepada sahabat itu begitu. Cara ngasih. Ya secukupnya aja. Loh. Orang yang dalam tanda kutip ya, dia tinggal di tempat. Itu kan ada batas waktunya. Kan ada jeda waktunya. Atau kalau orang sudah pada pejabatan tuh pensiun kan istilahnya. Nanti ya udahlah, ini rumah dinas ya kan. Emang dia akan bagusin rumah dinas? Enggak. Kalau sudah rumah dinas dia sudah selesai, nanti dia pensiun apa? Keluar. Kalau tempat di situ aja, dia bisa diusir. Kayak yang sekarang gitu. Rumah dinas kok diakui gitu. Sampai di masa dinas sudah itu apa? Dia keluar harus pindah. Jadi dia nggak perlu bermewah-mewah atau apa. Enggak, udah itu cuma sementara. Nanti dia akan. Nah, jadi ada masa waktunya. Nah kita di dunia juga ada masa waktunya. Berapa sih maksimal usia kita itu berapa sih? Rasulullah mengatakan bahwa usia umat itu rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun kok. Itu rata-rata kan. Artinya ya selama itulah kita hidup dapat di dunia ini. Yang jadi permanen atau yang jadi kekal di mana? Di sana nanti di akhirat. Jadi yang harus kita persiapkan di mananya? Yang kekal sana gitu. Kita mewah-mewah di sini sana nggak punya apa-apa. Di sengsara juga kita. Kalau terus semua di sini gitu ya hanya kita. Jadi kalau orang dalam perjalanan ya masa tunggu kita di sini kan kita kan pertama dari alam rahim misalnya. Lahir ke dunia itu kan udah alam yang berbeda. Ya sebelum dilahirkan kan sudah ada kan. Nah, kalau mau bertanya kepada menanyakan bukankah ala bi rabbikum, aku ini Tuhan kamu, bala gitu. Itu kan di alam rahim gitu kan. Itu kan sudah ada gitu. Semua itu ditanya kepada kamu. Lalu apa? Muncul kita ke dunia ini. Dunia ini alam dunia berjalannya. Jadi dari alam rahim kita ke alam dunia. Lalu nanti apa? Ya itu apa alam kubur, kemudian alam barzakh, akhirat. Jelas setelah mati itu menjadi pintu gerbang kita. Kemana? Ke alam yang kekal tadi kan. Jadi di dunia ini durasi waktunya berapa tadi? Ya 60 tahun, itu kan panjang umurnya. 70 tahun yang mudah-mudahan panjang, sampai 70 tahun, sudah berapa tahun mudah-mudahan. Kan enggak, banyak yang enggak panjang kan? Ya selesai, ya sampai masa itu. Itu kontraknya di situ. Dia harus mengatakan kalau kamu dalam ini kan perjalanan kamu, ya kamu itu akan memasuki jalan nanti kepada alam yang kekal tadi. Ya masuk alam kubur, nanti alam barzakh, baru alam akhirat. Tapi alam kubur itu alam yang kekal. Akhirnya itu akan masuk kamu ke arah sana semua. Yang ini sementara saja. Lalu kalau dalam sementaraan kita, ngapain kita di sini? Ya persiapan untuk yang kekal tadi. Nah, itu yang harus mengajarkan. Yang kekal tadi. Kalau orang pulang kampung bawa banyak bawaan kan? Tapi di perjalanan dia bawa bekal nggak? Bawa. Buat perbekal jalan bawa, tapi seberapa banyak perbekal jalan ya sampai misalnya perjalanan 2 hari 2 malam atau 1 hari 1 malam lah kita anggap gitu. Anggaplah dia di perjalanan nggak mampir dalam pengertian ke rumah makan, dia kan akan menyiapkan ini loh, ini buat makan yang pagi misalnya kan, ini buat makan yang siang, ini buat makan yang malam, nanti pagi lagi kita di sana gitu kan, udah disiapin sama dia kan. Itu yang, tapi dia bawa barang kan banyak kan,
Buat kemana tuh barang namanya gitu? Tujuan. Yang di perjalanan hanya cukup untuk di perjalanan aja. Itu dia bawa ini. Bawa misalnya kalau dari kampung tuh bawa durian misalnya 10 biji. Ya kan bukan makan di jalan ya. Buat nanti sampai tujuan. Tapi di jalan boleh nggak makan? Ya silakan, makan 1 butir dia makan. Itu kebutuhan di jalan. Tapi yang kebutuhan dan tempatan itu yang banyak. Makanya macam itulah kehidupan dunia yang digambar oleh Rasulullah kepada Abu bin Umar. Maka terus kan kalau kayak macam sutra atau emas yang diharapkan lahum fid dunya wa lana fil akhirah gitu. Itu biarin buat mereka di dunia gitu, orang kafir pakai emas, pakai permata, pakai apa? Pakai perak, pakai sutra, biarin. Wa lana fil akhirah. Tapi kita apa? Di akhirat aja pakai. Di dunia enggak usah pakai itu. Enggak usah pakai itu berat. Nanti di akhirat itu. Tapi kita nggak pakai itu kan nggak menjadi miskin, nggak menjadi terhina kita. Nggak pakai emas, nggak pakai sutra, nggak jadi terhina. Kata minum khamar di dunia, langsung jangan. Tapi nanti di akhirat kamu boleh minum khamar di akhirat. Minum khamar di akhirat boleh. Jadi di sini jangan dulu lah. Ini kita dalam perjalanan, takut nanti mabok lagi di perjalanan gitu kan. Malah celaka kita. Udah lah, nanti minumnya udah sampai baru minum gitu. Kalau kita orang jalan lagi nyupir nih. Aduh, ngantuk. Iya ngantuk kayak minum kopi aja lah, nggak usah minum khamar gitu. Apa mabok bawa mobil repot aja, nggak celaka. Sudah lah. Nanti kalau udah sampai boleh lah baru minum. Udah sampai tujuan, baru udah minum mabok lah. Kamu sampai tujuan. Ini dalam perjalanan. Di dunia jangan minum khamar. Mabok kami di dunia minum khamar, celaka kamu. Apa? Minum mana? Di akhirat tuh minum deh sepuas-puasnya, terserah. Khamar lebih enak kok. Ada riwayat mengatakan orang yang pernah minum khamar di dunia, dia nggak akan minum khamar lagi di akhirat walaupun di surga. Walaupun surga Pak, nggak akan minum khamar lagi deh, walaupun di surga. Wah di dunia hawa nafsu diumbar-umbar, entar dah, soalnya bidadari banyak. Di dunia apa? Satu aja sih masing, satu aja rantau orang mau. Bukan satu aja. Udah di dunia yang ini aja yang bukan satu aja. Yang sah saja sudah gitu. 1, 2, 3, 4. Satu aja. Satu orang berdua satu. Artinya yang sah saja sudah. Oh ini mau banyak nih, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6. Ntar di sono bidadari banyak gitu loh. Sono dipuas-puasin. Kan bahasa banyak kenapa? Ini di perjalanan kita, jangan macam-macam perjalanan kita nyari selamat dulu deh perjalanan gitu. Entar di sono gitu udah enak-enak, kalau kita sampai tujuan udah enak kita. Kalau di perjalanan udah macam-macam, udah gaya-gayaan, udah belagu-belaguan, takutnya apa? Nggak sampai tujuan kita. Di tujuan nggak punya apa-apa. Ntar ini udah biarin sana. Pengen minum khamar gitu. Ntar kalau sampai, ya, tapi khamarnya ada banyak. Iya udah liatin aja di itu. Sampai. Ini apa bawa penumpang perempuan cakep-cakep, iya ntar di sono udah jauh lagi gitu. Bahasa gitu, maka apa? Gari apa? Orangnya aneh asing tuh. Orang asing biasa kan nggak berani berbuat macam-macam kan? Kita nih asing satu wilayah kan baik-baik gitu kan? Kenapa? Takut kita kalau macam-macam baik-baik. Nah, oh iya orang asing, sama tetangga baik, itu orang asing. Apa? Baik sejahtera Pak. Dia akan berangkat, dan mudah-mudahan apa? Ya, dia keselamatan baik. Sama ambil sabil macam itu, hanya berjalan saja. Itulah bagaimana Rasulullah mengajarkan sesuatu yang apa? Yang real, yang bisa dipahami, yang mudah dipahami. Tentang apa? Kehidupan dunia itu memahami gimana sih? Ya, kayak begitu aja lah kau pahami. Ya kan ribet kan memahami dunia secara filosofi segala macam pun ribet kan itu sekarang apa teorinya pulan teorinya segala macam Ibnu Arabi. Wah, susah kan ribet kan dunia itu. Udah sederhana filosofi semua apa? Kamu sebagai orang yang asing atau dalam perjalanan itu kan gampang. Kenapa? Karena orang Arab biasa melakukan apa? Perjalanan. Ila fi Quraisyin ila kata itu udah biasa perjalanan. Jadi gambarnya kan oh iya ya, kita perjalanan macam begini. Ini tujuannya, ini apa ini startnya, kemana ini, nah tujuan. Nah itulah. Nanti tujuan itu apa? Disebut akhir. Nah kemudian perjalanan itu. Pasti dalam perjalanan itu kamu nggak macam-macam berbuat macam-macam. Segala tata aturan perjalanan apa akan diikuti. Ya, di perjalanan kelompok jangan bisa gitu kan ya. Kalau bisa makan di jalan, bisa nyasar, kelompok yang bisa. Makanan kita bawa. Kalau mereka kan udah biasa apa mengatur kan. Ini ada apa? Girbah nih itu, apa kantong air. Kantong air enggak dipuas-puasin minum itu kan.
Kita berjalan berapa mil, berapa kilometer. Nah, ini air harus apa? Harus sampai kepada kilometer berapa, ini sudah harus diatur kan, minumnya diatur dikit-dikit, asal jangan kehausan saja. Tapi juga yang nggak disimpan terus akhirnya dia mati kehausan, tidak. Nah, apa nanti tujuan kita di mana? Oh sana. Nah, maka simpan sampai tujuan kita. Nah, tujuan sana ngapain? Dagang. Nah, dagangan yang ada di apa yang dijaga yang ada di mana? Yang ada di kontak itu dagangan yang akan didagangan itu dijaga, yang dipelihara. Tapi dalam perjalanan itu tentu saja ada apa? Ada godaan segala macam kan? Ada tantangan. Ya apakah itu rampok segala macam atau yang lainnya? Ya ada itu. Maka di dunia pun sama. Maka yang namanya kematian itu ada apa? Pintu gerbang menuju kehidupan. Kalau belum mati ya nggak bisa. Kematian itu pintu gerbangnya. Jadi kita harus apa? Lewati pintu gerbang itu. Jadi nggak usah dapatkan. Kalau bahasa kasarnya nggak usah apa? Nggak usah ditakutin gitu. Tapi kita takut juga kan? Kita takut lah. Iya ya, kenapa kita takut? Karena kita takut sesuatu yang kita tinggalkan ini kan. Kenapa bilang gitu? Padahal kita udah kontraknya, tapi kita nggak tahu neken kontrak itu tanggal berapa gitu, kita nggak tahu. Kalau kita tahu saya enak juga gitu. Umur berapa? Jam itu kalau kita tahu, kita udah neken kontrak itu. Sama dengan kontrak kita tentang apa? Rezeki kita juga kita nggak tahu, kita enggak. Ajalun sakiyun sa'idun apa waris itu sudah ada kita. Cuman rezeki kita seberapa sih? Kalau kita bisa tahu, itu bisa tuntut sama Allah Subhanahu wa taala. Kan saya mau kasih segini kan? Mana gitu? Karena kita nggak tahu, itu kita jalanin saja. Nggak tahu ada di mana rezeki kita, apa usia berapa, kita dapat berapa, nggak tahu kita. Tapi kita sudah dikekan kontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Umur juga sama. Kita nggak tahu. Ya selamat dari corona tapi nggak selamat dari yang lain. Alhamdulillah gitu bisa jadi. Gitu. Ya, bisa jadi. Selamat dari kecelakaan macam-macam. Ya pernah orang tua punya apa? Meja gede, terus ada kacanya di meja makan, ada kacanya, pokoknya tebel. Lagi banjir gitu kan, pada ngambang tuh, selamat tuh sama kita tuh. Apa namanya? Apa bahasanya di istilahnya? Kita selamatin lah gitu. Lagi apa ya dipakai busa selamat pas banjir, karena takutnya banjir itu apa dia hancur, dia jatuh kan pecah. Yang mengatakan nggak selamat, kita juga yang mencari. Jadi ini namanya kasih itu kan nggak boleh ada pasir dikit aja di dalam itu kan. Udah kayak orang ini jadi ada udah masuk gitu, ditekan di sini, letak, dah. Itu lagi banjir diselamatin ular lagi, mau ular kita banjir segini gitu, mau selamatin, jangan sampai rubuh diikat segala macam. Pas dipasang di meja itu, mungkin ada itu kan ada ini bukan ada yang ganjil itu, ketekan ya pas itu udah ketekan lah, pecah. Jadi kan dia ada yang gitu kan, selamat banjir nggak selamat juga, akhirnya capek-capek kita sampai ngelem segala macam nyelamatin diketekan airnya. Hancur juga dia gitu. Dia bisa selamat di situ, tapi nggak selamat emang udah waktunya di situ aja terus sampai lagi lah. Ya kan? Anak ajal di situ sampai di situ, nggak bisa selamat. Kenapa? Emang udah kontrak sampai di situ. Ya, jadi Rasul mau mengajarkan kepada kita itu apa? Untuk seperti itulah prinsip hidup itu. Prinsip hidup ini prinsip ya. Ya tak boleh. Awadus sabil itu orang apa? Orang yang dalam menempuh perjalanan. Ya, kalau kita lihat itulah seperti apa? Seperti para ya tetangga-tetangga kita yang memang apa di sini memang sudah apa? Memang hanya nyari uang, bukan hanya nyari uang. Dan mereka kadang-kadang lebih tenang ketika mereka menghadapi sesuatu yang ya kalau musibah lah. Tetangga kita banjiran. Kan yang heboh kan kita. Mereka yang buat nggak punya. Gampang kan? Kebanjiran. Ya sudah, bawa pakai pakaian, ambil duitnya juga emang duit yang itinya punya, yang lain udah disimpan buat di sono. Udah, kunci pintu, udah tidur di mana kan di hotel gitu. Rumah kunci. Coba yang apa, yang domisili yang orang lemari belum ini, mobil belum dipindahin, motor, wah sibuk ya kan. Bahkan nggak mau ninggalin rumah kan apa? Takut tinggal di rumah, ada yang masuk di rumah karena harta bendanya banyak.
Temennya nggak punya harta benda, gampang. Kalau jeep itu ambil buntelan, kabur aja. Kering, balik lagi, bersihin, selesai. Karena emang nggak jadikan tempat tinggal, hanya tempat singgah sementara kok, selesai. Kalau emang nggak bisa ditempatin ngapain? Ya pindah. Banjiran mulu, rusuh lagi, udah pindah aja, selesai kan? Itu masih ada ya barang-barang teman piring segala macam, udah biarin aja, udah daripada bersihin airnya mahal. Udah capek, pindah aja tempat yang lain, selesai. Yang kita yang tinggal, waduh, mobil kerendam, motor kerendam, pakaian kerendam, habis semuanya, masih kerendam, wah ribet kan, pusing kita. Kenapa? Karena kita menetap, bukan orangnya apa? Orang yang singgah. Maka kita usahakan untuk menetap itu supaya kita selamat, aman. Itu gambaran sederhana macam itu. Di dunia itu macam itu. Maka di dunia, ketika orang menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang tadi hanya perjalanan atau hanya tempat singgah, ya tempat singgah sementara kita mau jalan lagi. Maka ketika dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasakan apa? Silahkan berangkat gitu loh. Pernah baca atau nonton film-film apa ya, filosofi Yunani segala macam kan? Ada perahu gitu ya. Kan? Apa? Ada malaikat gitu kan? Naik perahu dia nanti perjalanan gitu kan. Kalau sudah mati kan itu udah mati. Apa ada disambut sama bidadari segala macam ya, kalau bidadari kalau celaka apa naik kapal, naik perahu segala macam, dia akan macam gitu loh. Kenapa? Dia emang sudah habis mati, akan apa? Maka kalau dalam ya untuk tradisi Jawa ya, ada kan yang para besar raja-raja itu yang apa, amoksa ya katanya, apa yang merah amoksa ya, yang apa ya, apa ya, kayak tahu siapa itu kan yang di gunung apa, gunung Lawu, dia masuk situ nggak keluar lagi kan, sangat mudah Pak, dia hilang, sudah amok saja, sudah pindah ke alamnya gitu. Dia makan, dia pindah, dia nggak kembali lagi, udah, karena dia udah punya tingkat spiritual yang, jadi dia merasa pindahan alam, dia beramok saja. Jadi masuk ke hutan nggak keluar lagi, jadi segala macam. Ada yang misalnya dia sebelumnya jadi raja, akhirnya berpakaian putih gitu kan ya, apa kalau bahasa Pak Harto apa namanya, Prabu apa namanya, kembali Pandito gitu ya, dia jadi pendeta gitu, Pak Prabon gitu kan, bahasa dia gitu. Jadi pengen seperti itu hidupnya, udah jadi penguasa, sudahlah selesai hidup saya ingin apa, kembali ke alamnya ini, siap-siap untuk, kan kalau orang dulu kan gitu kan, kalau para raja siap-siap untuk, maka ketika dia juga mau apa, melepaskan semua pakaian keduniaannya, pakaian dia putih-putih, tinggal di hutan. Nah, ternyata hilang dia. Nah, macam itu kalau kalau apa ya, filosofi yang macam itu. Tapi Rasulullah mengatakan ya sudah ada saja. Kamu sudah apa? Hidup di dunia ini orang apa? Orang yang asing atau sedang dalam perjalanan. Jadi nggak usah apa? Nggak usah ngotot mati-matian memperjuangkan hidup di dunia ini. Persiapkanlah hidup di akhirat nanti yang kekal di sana. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berarti mengabaikan kehidupan. Jangan, kita apa kehidupan kita ini sebagai pintu gerbang atau sebagai tempat transit, ya harus tetap nyaman gitu loh. Kalau kita mau transit di sebuah halte yang akan nunggu mobil akan berangkat, ya kan kita tetap nyaman, haltenya nggak kepanasan, nggak kehujanan, haus kita bisa minum, kan hanya begitu, nggak nungguin berjam-jam nunggu mobil atau nunggu kereta atau nunggu bis. Tapi di halte panas, hujan-hujanan, ya kan, malah nggak nyaman. Mau haus mau minum nggak ada, ya kan nggak nyaman. Kan ketika jadi tempat persinggahan pun harus nyaman. Tapi nyaman hanya sekedar untuk apa? Tempat singgah gitu. Ya dia mau minum sekedar minum tempat situ. Sama ketika kita apa? Punya harta yang berlimpah untuk kehidupan di dunia, saja dunia itu saja. Tapi yang berlimpah itu kita siapkan untuk kita yang abadi, yang di dunia. Kita kurang apa di dunia? Di dunia misalnya kita butuh mobil, silakan mobil di dunia kita butuh. Itu kita beli. Atau bisa beli mobil Mercy, ya mahal-mahal banget, buat di akhirnya Mercy apa? Beli Ferrari aja di dunia, silakan. Mercy buat di akhirat, Ferrari buat di dunia. Gitu ya. Katanya mampu beli banyak, silakan. Nanti buat terserah aja yang ini apa? Ya yang bisa dikendarai sajalah, ya. Kendaraan mobil ini juga udah cukup. Ya sudah.
Ini apa? Tapi siapa yang punya mobil akhirat? Jadi ya, saya sering menggambarkan pada teman-teman yang punya harta kekayaan lebih, misalnya pengen beli baju yang mahal, silakan. Baju yang mahal, beli sarung yang mahal, silakan. Sarung 1 juta dia. Nah, beli uang, keluarkan uang 1 juta, tapi bisa beli 10 sarung misalnya. Akhirnya kan dia juga ngambil manfaat sarung yang 1 juta, tapi yang menggunakan bisa 10 orang gitu. Nah, dia itu Pak, kita apa? Qari atau adil. Hadis selanjutnya, Ali bin Umar, maksudnya Ali bin Umar anhuma qala Rasulullah SAW, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamati, rawal Bukhari. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, al-zulmu zulumatun. Zulum, awal kata zulum itu zalim. Zulum itu wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Tapi secara letterless, zulum itu artinya apa? Gelap. Al-zulmu, satu kegelapan. Di dunia, zulumatu menjadi beberapa kegelapan yaumul kiamat. Artinya, satu perbuatan zalim di dunia, zulumat, akan menjadi apa? Beberapa kegelapan nanti dia. Zulmu, zulumatu. Satu kezaliman, zulumatun. Beberapa kegelapan. Zulumat jama apa? Zulmun, zulumat apa? Jama. Zulumat. Beberapa kegelapan. Nah, ini ada yang menggambarkan juga. Nanti Nabi Yunus alaihissalam. Ya kan ya? Yang di mana? Dimakan ikan. Ikan paus itu dianggap karena kezaliman yang dilakukan, meninggalkan umatnya katanya. Apa yang dialami kezaliman, satu kezaliman dengan zulmat itu di dunia. Di dalam perut ikan paus itu, beliau mengalami 3 kegelapan. Gelap di dalam ikan, perut ikan, kegelapan. Gelap di lautan. Kalau malam gelap, kan itu kan badai kan, dalam kegelapan. Jadi 3 kegelapan sudah beli. Jadi zulumat itu banyak kegelapan. Yang kegelapan dia malam, kegelapan di dalam lautan, kegelapan di mana? Dalam perut ikan. Perut ikan saja walaupun siang udah gelap. Di daratnya udah gelap. Masuk lagi dia ke dalam lautan itu. Gelap lagi dia. Lagi di malam hari, gelap lagi dia. Itu udah gelap. Maka apa ya doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika itu? Ya ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu secara fisik. Kezaliman juga bisa terjadi secara fisik yang begitu kelihatan. Secara fisikisnya, psikologis kita. Kata Nabi Adam alaihissalam. Apa nama doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Kenapa itu terjadi ketika Nabi Adam merasa apa? Ada kezaliman, kesalahan yang ya sederhananya. Tapi kan pada dasarnya beliau kan juga akan menempati dunia kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Emang akan di dunia, bukan akan tinggal di surga, bukan. Tapi ada perbuatan yang beliau lakukan di surga itu yang dianggap kezaliman karena apa? Melanggar larangan. Jadi apa kegelapan dilakukan itu ya kegelapan yang pengertian tadi secara walaupun di dunia dia tapi secara psikis dong. Nah, itulah makanya dalam kehidupan kita pengakuan kepada Allah atas perbuatan kita yang salah atau yang tidak sengaja pun kita akui. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah SAW untuk apa sih doa yang saya baca ketika tasyahud akhir itu? Apa doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika tasbih dalam at-tasyahud akhir? Apa? Doa tasyahud akhir apa? Doa Abu Bakar As-Siddiq yang dibaca yang diajarkan oleh Rasul. Doa tasyahud akhir. Bukan Allahumma a'udzubika min adzabil qabr, ini ada lagi. Dan bukan Rabbana dzlamna.
Allahumma fil zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli innaka. Jadi ketika itu siapa? Allah itu mengakui zalamtu nafsi zulman katsira, ada berarti zulman kabira. Allahumma ini zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang mengampuni akan kezaliman aku. Jadi pengakuan. Jadi ketika kita mengaku di hadapan Allah, barulah kita minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam rabbana aku telah menzalimi diriku sendiri. Nah, jadi ketika kita lakukan suatu perbuatan zalim tadi, zalim itu lawannya adil. Wa usyai fi ghairi mahal itu zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempat itu zalim. Maka zalim itu ada tiga macam, tiga karakter. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada makhluk. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi musyrik. Wala talbisu imanakum bizulmi. Jangan kamu campurkan iman kamu dengan kezaliman. Itu pada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bingung, mana ada di antara kita yang enggak zalim ya Rasulullah? Bukan itu maksudnya. Itu ditafsirkan dengan surah Luqman. Inna zulma la syirkun azim. Cuma zalim itu apa? Kemusyrikan. Yang maksudnya apa? Musyrik. Zalim pada Allah adalah apa? Musyrik pada Allah. Kenapa? Karena dia menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Jadi karena menempatkan aja wad usyai fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu buat tempat-tempatnya. Dia zalim pada Allah karena menempatkan Allah salah tempatnya. Allah itu harusnya diesakan, tapi sama dia apa kan? Disekutukan, berarti tidak menempatkan pada tempatnya. Dia zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya. Zalim kepada diri sendiri. Ada yang sendiri, ya banyaklah. Karena kata Rasulullah fi ainika haqqun. Wa fi jasadika haqqun, wa fi zaujika haqqun. Pada mata kamu itu ada hak. Mata punya apa? Punya hak. Kalau ngantuk, itu hak mata itu. Yang dipaksain sampai jam 12 jam 1 masih maksain apa mau program. Ini tuh. Badan lelah. Udah tidur. Perut lapar, makan. Haus. Jadi paksain. Jadi masalah itu. Kan dia punya hak. Jadi terkadang kita apa? Zalim kepada diri kita sendiri. Termasuk jasad kita semua ini punya hak dia. Maka haknya itu dia apa? Kalau semua diajarkan dikeluarkan misalnya bertasbih, itu kan merupakan haknya. Termasuk jasad kita ini semuanya itu berhak untuk diajak ibadah. Karena apa? Karena ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Itu pada hakikat pertama. Nah, ketika kita ajak maksiat dia pun akan protes. Maka nanti di akhir apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Tangan kan akan bicara di tangan kan? Kenapa? Sebenarnya dia enggak mau diapakan. Enggak mau diajak maksiat gitu. Tapi diajak maksiat sama yang punya jasad ini. Artinya ketika dia jadi tubuh kita yang sudah menggeletak kan enggak jadi apa-apa dia. Tapi ketika dia dimasuki dengan rohnya kita, dia berbuat kan. Kaki bisa melakukan maksiat, tangan bisa berbuat maksiat. Jadi kita zalim kepada diri kita sendiri. Itu zalim. Maka ketika di akhirat ada manusia yang riwayat ada hikayat itu, dia nggak mau masuk surga dengan apa? Rahman Rahim Allah. Dia ingin masuk surga dengan apa? Dengan amal ibadah. Hanya timbangan apa? Dosa setengah mata, sebelah mata aja udah apa? Dia baru tahu. Loh, saya ibadah banyak tapi dosa mata lebih banyak. Baru sebelah ya. Belum ke bawah hidung, belum mulut, belum hati, ini baru mata saja. Tapi ketika diminta kesaksian, betul nggak kamu begini? Betul semua dia tuh. Kan kamu nggak zalim kan? Nah, ini loh, dosa mata kamu ini. Tapi Allah tuh adil. Pahala dulu kan, pahala banyak kan, tumpuknya pahala nih. Senang dia. Timbangan saya benar. Oke, sekarang hitunglah. Sebelah mata dulu. Mata kamu pernah begini? Oh iya benar. Tuh.
Loh, baru mata aja udah timbang udah mulai goyang baru sebelah, udah cukup sampai sini, nggak usah lah kalau gitu. Artinya apa? Kita banyak sesuatu yang kita tidak tahu dalam perbuatan sehari-hari bahwa itu apa? Kemaksiatan. Maka Rasulullah tidak kurang dalam hal itu apa? Istighfar 100 kali. Kalau Rasulullah saja yang sudah bahasa depannya terjamin gitu, yang sudah ma'asum saja apa? Sampai beristighfar segitu, kita ya pokoknya setelah sholat minimal 3 kali lah. Dosa kita, alhamdulillah kita nggak tahu berapa dosa kita. Maka wajar kalau az-zulm zulumat yaumil qiyamah. Nah, tapi kalau Imam Ghazali sederhana mengilustrasikannya. Kalau beliau mengilustrasikan apa? Hati yang saya sering gambarkan sebagai gelas itu kan, itu apa? Kezaliman kita, apa sih maksiat kita? Itu apa? Kegelapan hitam itu. Maka dia tidak bisa melihat kebenaran. Semakin dia berbuat kezaliman, semakin gelap, semakin hitam, maka semakin dia tidak bisa melihat kebenaran. Susah diajari. Jadi permaksiat masing kita itu berkelimak bertumpuk akhirnya menjadi klimaknya hati kita tertutup sudah. Maka diajak ngomong nggak bisa, punya akal nggak bisa, pun segala maju kan. Balhum balhum adal. Seperti apa? Binatang apa? Dia apa? Lebih sesat binatang. Nggak bisa diajak benarnya nggak bisa. Apa yang nggak bisa menyem itu? Karena apa? Itu tadi. Karena maksiat. Tapi terkadang orang berhitam hatinya macam itu, dia kok bisa langsung berubah deras gitu. Karena ada secercah titik yang bisa menginikan dia gitu. Apa yang ada cahaya yang bisa tembus, akhirnya merotokkan semua gitu kan. Kalau kalau kita ada ini udah mendablok gitu kan, pas udah ada cairan yang bisa satu titik aja kan keluar tuh. Nah, tinggal apa? Ngosotin rontok gitu. Asal ada yang apa? Asal udah ada yang apa? Yang tembus aja, udah gampang maksudnya gitu. Nah, menemukan yang tembus itu formulanya sulit. Umar Khattab itu formulanya sederhana, dengan Al-Quran tembuskan, langsung merontokkan semua keangkuhan dia, kehebatan rotok semua kan. Dengan apa? Dengan hanya bacaan Quran yang dibacakan oleh adanya itu tembus sampai merontokkan semua, bersih semua total. Tapi menemukan itu yang gimana itu? Ya macam orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya begitu kelam hitam, mereka mengaku itu, tapi hanya satu hal ini saja mereka bisa langsung tergugah. Nah itu karena satu itu bisa merontokkan satu titik, tembus pecah semuanya, runtuh semua. Kan banyak orang-orang yang macam itu kan, yang tadi hidup dalam segala macam bentuk kemewahan, gelimang, harta, tapi itu aku langsung bukan dia jatuh miskin, bukan, udah hidup saya sudah begitu, udah begitu banyak semacam itu, cukup lah. Tapi untuk tembus itu formulanya yang kita sulit cari. Maka dalam kehidupan itu kita jangan terlalu menutup diri dengan apa yang kita sudah miliki. Ya kita kadang-kadang buta dengan apa yang kita miliki. Khawatirnya kezoliman yang kita perbuat itu apa? Zulumat udah melingkupi kita. Dan kita nggak sadar itu. Ciri-cirinya sulit atau berat kita untuk diajak kebaikan. Ibadah itu padahal kita tahu, kita paham, kita ngerti, kita pengen, tapi apa? Enggak sama. Argumentasinya banyak. Pada tua kita. Sekarang masih muda, nyari duit gitu kan, masih sibuk kita. Yang tadi tujuan itu, anak saya masih kecil, harus nyari duit sebanyak-banyaknya buat masa depan dia ulang macam. Dan tuh anak rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha gitu, mati-mati yang ini segala macam, saya belum punya rumah bla 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 segala macam. Yang malam udah kerja banting pulang berapa mencapai itu. Udah ntar itu belakangan. Nah udah tua barulah kita bisa sedekah, baru tua kita bisa ibadah, bisa haji. Wah kalau udah tua, kalau udah tua, kiranya apa? Umurnya sampai khawatirnya itu zulumat kita gitu, kegelapan kita yang melingkupi kita, akibat apa? Kemaksiatan kita lakukan.
Maka rata-rata orang-orang yang sukses tanda kutip ya para ulama, ya kayak subhanallah, bukan Ibn Rushd, ada seorang filosof yang saya baca bukunya. Iya, ketika dia merasa ada kegelapan, dia menulis gelap apa? Buntung. Jadi masa ada sesuatu yang salah. Dia datang ke masjid, bilang itu aku datang nih. Ya bahkan datang ke masjid, ada orang. Di situ dia munajat segala macam, minta dibukakan. Nah setelah itu aku kembali ke hujraku, ke kamarku, lalu aku bisa menulis lagi. Juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ketika beliau mengatakan syakau ila waqi bi sihhati, mengadu kepada guru Imam Waqi, kata hafalanku kok jadi rusak, hafalanku jadi mengapa kok jadi banyak lupa. Arsyadani bitarkil ma'asi, kata guruku mereka mesti bantu bitarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Jadi kamu hafalan kamu itu kan apa? Ada maksiat. Tanya kita maksiatnya apa tuh? Imam Syafi'i maksiatnya apa? Dari kecil sudah terjaga makanannya, terjaga oleh ibunya, jangan sampai yang subhat, yang haram, yang subhat aja tidak. Riwayatnya cuman katanya nggak tahu juga berapa enggak. Itu cuman apa? Cuman bukan melihat ya, kelihatan katanya. Ada betis yang tersingkap sedikit kaum perempuan terlihat sama beliau, kelihatan gitu. Langsung hafalannya itu. Karena cuma betis, itu bukan ngeliatin, bukan melototin kayak gini. Kelihatan lagi tidak namanya orang jalan kelihatan sudah jadi maksiat. Lagi beliau langsung tinggalkan maksiat, ya Allah. Coba kita. Apa hafalan kita yang kita hilang? Nggak ada yang hilang, emang nggak ada yang dihafal, nggak ada yang hilang. Ada yang hilang hafalan kita? Enggak. Hebat ya. Melihat pas tiap hari. Ya gimana orang di perjalanan gitu kan? Orang naik koi segala macam. Hafalan nggak ada yang hilang. Imam Syafi'i yang kita nggak ada. Iya emang nggak ada punya hafalan, nggak ada yang hilang. Itu nggak karena maksiat. Mungkin ini satu-satu mau jadikan kita pakai masker supaya jaga ya mungkin jam mulut lah gitu. Malas juga kita ngomong kalau masker pakai masker, malas juga ngomong kan. Ya kita nggak banyak ngomong kan pakai masker. Kan sekarang kan mau sudah awal tuh kasih ngeliat ini apa ya, kita kalau husnuzon saja itu itu maan gitu, kayak orang naik kereta, naik KRS kan pakai tangan panjang ya, harus pakai lengan panjang atau pakai jaket kalau pakai lengan panjang ya, pakai masker wajib. Karena apa? Pakai lengan panjang kalau naik KRL, komputer itu udah diatur itu, ada aturan dari dia itu pakai tangan panjang. Masker wajib kan. Jadi kita sudah tidak lagi melihat ketek-ketek berkeliaran nanti. Semua wajib oleh tangan. Lama-lama waduh, tangan panjang kalau pakai itu kenapa? Karena lengan kesentuhan itu akan apa? Akan mudah terkontaminasi dengan segala macam. Lama-lama kan juga akan diwajibkan apa? Pakai celana panjang atau sampai menutupi sampai bawah. Kenapa? Jadi jangan betis kelihatan. Nah, bisa jatuh kan? Nah, akhirnya kan ya pakai masker, lengan panjang, sampai busana sampai bawah. Nah, ditemukan lagi nanti, ternyata itu ini yang namanya rambut itu tempat bersemayam virus. Maka apa yang terjadi? Harus pakai topi yang menutupi rambutnya, nggak boleh beriak-beriak rambut. Nah, kayak para koki kan pakai topi dia, supaya rambut nggak ada yang apa jatuh ke itu. Wah, kenapa rambutnya itu nanti kalau ada yang ngotok dia terbawa angin, dan ternyata rambut itu mengandung virus, kena orang tua kena. Oh, maka apa? Rambut kata apa? Harus ditutup. Aturan manusia berlaku itu. Dipaksakan dia harus masuk kereta, naik kereta, pesawat segala macam harus tutup apa? Wajah dengan masker, tutup kepala, lengan panjang sampai ke kaki. Beres sudah aturan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu. Rapi tertutup. Kemudian lebih parahnya lagi karena dia melalui rambut, nggak boleh ada yang bewokan. Oh bisa ditutup lagi tuh. Bisa masker ketutup. Allah paksakan untuk seperti itu, tapi dengan aturan manusia kan. Dia
berketek-ketek kriya gitu, kelihatan pakai segala macam, bagaimana teman pakai gitu segala macam, wah enak gitu. Ada kadang kelihatan tatonya, gambar garpu, gambar ikan teri segala macam, ada gambar. Bangga dia dengan tato macam itu kan. Sekarang apa? Tutup. Pakai lengan panjang. Nggak boleh naik kereta kalau nggak ditutup. Kenapa? Pasti ada logikanya kan. Oh, karena itu apa, bersentuhan segala macam gitu. Karena apa? Kalau dia nempel di tubuh itu susah dibersihkan. Tapi kalau di baju gampang, dia buka langsung taruh tempat cucian, malah langsung hilang gitu kan gitu. Nah, lama-lama kan akan juga ada pikir bagaimana dengan kaki nanti? Kaki juga terbuka kan? Kalau dia pakai rok pendek atau pakai celana pendek segala macam, itu udah terjadi, biasa kita lihat itu. Nah, maka diwajibkan lagi tadi, pakai celana panjang atau minimal yang bisa menutupi sampai bawah. Kalau telapak kaki, oke lah, pakai sarung kaos kaki atau pakai sepatu udah beres sampai bawah. Dipaksakan juga sama Allah ingin memaksakan kita bagaimana kita menutup aurat yang baik. Nanti mungkin ada klaster kepala itu rambut itu nyata apa? Oh, dia nempel di rambut ya. Mudah nempel di rambut, kan dia berterbangan. Maka rambut harus diapakan? Ditutup. Tapi lah sudah. Dari botak. Akhirnya dia pakai jilbab, dia pakai lengan panjang, lengan panjang ini nggak punya. Kita tahu lah lengan panjang, masih nggak pakai lengan panjang doang nggak gitu kan? Nah, tertutup rapi dia, nah sudahlah rapi lah, kita melihat mereka cakep-cakep gitu kan, bersiwar di jalan sudah tertutup aurat. Tapi itu hukumnya manusia kan, Allah paksakan pada hukum manusia. Allah sudah mengatur itu, tapi nggak didengarkan, tapi hukum manusia mereka. Jadi gimana coba kemaksiatan kita setiap saat? Ya? Jadi artinya kezoliman itu jangan kita katakan berdiam diri dalam kamar nggak kemana-mana itu apa? Nggak kezoliman. Itu pada diri sendiri, belum pada keluarga coba. Maka minta ridhonya dulu ngomong gini, udah baru pulang kerja udah mas lagi, masih lagi baru pulang gitu. Ini juga pengen disayang gitu kan, anak pengen main, udah ngaji, mantu udah ngaji. Ya kalau yang kayak penganggur kayak Anis di rumah mulu emangnya. Kan kita keluar malah senang keluar. Udah dari pagi udah keluar, pas udah malam malah apa? Nggak keluar lagi. Izin, kenapa? Takut zalim kepada keluarga. Karena keluarga juga punya apa? Punya hak. Haknya itu dia tanya apa haknya. Kalau dia tidak menuntut haknya, bagus dia ridho. Kalau dia punya hak, kita nggak penuhi. Misalnya harusnya sebulan itu 10 juta dia punya hak, kita beri dia nafkah. Ternyata kita hanya bisa memberi 5 juta. Nah, harus minta ridhonya. Nah, itu hak dia. Hak berarti kewajiban bagi kita kan? Iya. Itu kewajiban, maka kita harus minta ridhonya. Ya maafin ya, baru bisa bikin rumah 2 lantai ini, belum bisa sampai 3 lantai. Maafin. Belum bisa bikin kolam renang di rumah nih. Kalau bikin kolam renang rumah keroboh aja ntar musim hujan. Harus maafin itu. Hati-hati, jangan juga harus hati-hati, punya hak juga dia. Belum ada sarangnya gitu kan. Udah waktunya kan? Ada waktunya, belum, ini punya hak juga dia. Jangan sampai kadaluarsa itu. Semua juga ada expirednya. Ya maksudnya ya? Ada expirednya gitu kan. Ini belum ada ini. Mana teman-teman? Kenapa? Setiap diciptakan apa? Azwaja, berpasangan semuanya. Ini belum ada pasangannya. Maka harus dipasangkan. Punya hak dia? Punya hak dia. Harus ditempatkan pada yang halal. Ini belum halal-halal juga itu. Belum ada banyak. Belum ada wadahnya. Mana ini? Nah, pikirkan juga. Kayak masalah syabab gitu kan. Kenapa? Yang manisara min qulbah pada buat. Pak Ilham Siti, paling bisa. Kalau nggak sanggup puasa, karena puasa itu meredam. Supaya apa? Libidonya nggak naik, meredam. Nah, ketika nggak naik libidonya itu, berarti nggak ada tuntutan. Kalau udah libido naik terus nuntut terus kan dia kan? Makanannya enak-enak semua, berapa kolesterolnya gitu. Libidonya naik terus, tapi nggak diapakan? Nggak disalurkan. Ya, Bang Adi aja pengen menyalurkan lagi. Ada, jadi pada diri kita, pada keluarga, maka hati-hati pada keluarga dia punya hak. Pada istri, pada anak. Kadang anak juga harus wanti-wanti betul. Masalah, kita misalnya memberikan sesuatu atau menyekolahkan lah yang ini sekolahkan tempat yang bagus.
karena ini adalah tempat yang bagus. Itu tidak bisa zalim. Kenapa? Kenapa ini disekolahkan tempat yang bagus, yang ya, tapi dia bisa masuk sih, tapi nggak kira udah mahal biayanya, yang sini aja. Lalu kenapa dia sampai dia melahirkan saja itu sampai yang jadi kalau udah yang pertama begini, yang kedua tuh harus begini juga gitu. Kenapa? Kenapa yang nuntut gitu? Oh iya, yang pertama ya lahirnya anak di rumah sakit masuk kelas 1 kelas 2. Kenapa dia yang kedua cuma di bidan doang? Saya nggak punya duit, malu. Maka akhirnya apa yang itu? Harus kita punya plastik yang sama. Yang pertama kita kasih susu yang bagus. Yang kedua pun plastik, atau yang ketiga plastik itu. Kenapa? Aku tidak nuntut. Ini gara-gara makan yang nggak bagus kita jadi begini. Yang suruh pakai susu yang bagus kita nggak bisa, akhirnya di otaknya jongkok nih gitu kan? Dia tuh naudzubillah. Pakai sama anak itu sama kita, sama hati juga. Takutnya dia punya kita punya kewajiban nggak apa? Makannya atau segala macam ini dibeli, didikan ini nggak waduh. Jadi bukan kita royak kepada, bukan. Emang itu kewajiban, kan dia punya hak kalau dia nuntut. Istri apa lagi? Istri lebih banyak haknya. Dia punya hak berapa? Dia juga punya kewajiban. Nah kewajiban dia nggak penuhi. Kewajiban kan dia melayani suami. Tapi haknya banyak. Kita patuhi nggak hak itu? Secara jasmani, secara apa ya itu ya. Nafkah batin, nafkah zahir harus dipenuhi. Ya, paling tidak kalau sandang, pangan, papan, semuanya seperti itu. Tidurnya harusnya di ruangan yang adem, yang enak, pada segala macam. Kita pakai kipas angin pun enggak, pakai kipas apa? Kepek itu. Tapi kalau dia ridho, nah senang. Apa-apa bang, yang penting senang. Nah, alhamdulillah bagus. Tapi kalau dia nggak, kapan bang kita cuma pakai AC ya gitu, orang enak kali ya. Kayak gerah lu kalau gitu. Iya. Maka harus apa? Kita penuhi. Kalau nggak pernah, ya mohon maaf kan yang belum ada apa, belum ada AC-nya. Lu punya duit ya, ini kita buat makan dia, ada nggak apa-apa sabar. Ya, alhamdulillah. Malah punya bini nggak mau cakepnya doang. Semakin cakep dia, semakin banyak pengeluaran. Yang cakep kan perawatannya, wah. Saya pakai listrik yang bermerek. Kalau nggak pakai merek jontor dia. Wah. Beliin yang bermerek aja. Yang itu mas 1.300 dapat. Yang ini 100.000 tulis doang. Yang itu bedak 10.000 dapat. Yang nggak bisa. Yang 300.000 dia bedak ngalahin lagi. Samponya, wah. Dia baru sepenuhi. Maka pas bizatidin pegang genggamnya apa? Agamanya dan punya agama. Talibat sedak, oke kekal kamu. Tapi kalau kecantikan segala macam nggak akan. Tapi fasbar bizatidin, genggam pegang erat-erat bizatidin yang punya agama. Karena itu apa? Talibat bizatidin, talibat sedak. Fasbar bizatidin, talibat sedak. Kalau kamu pegang yang punya agamanya, talibat kekal kamu kekal. Kenapa? Dia punya kewajiban, dia punya hak. Kalau nggak terpenuhi maka kita orang yang berlaku zalim, suami yang zalim, istri yang apa, bapak yang zalim. Itu baru kepada keluarga, belum kepada masyarakat, kepada ya binatang ini sama. Kalau nggak mampu miara burung itu supaya sesuai dengan jangan miara. Kalau dia miara, ya sebenarnya haknya dia dimakan, emang harus mandi dimandiin. Kalau ada burung dikelambuin, ada burung kelambuin, kenapa? Nggak boleh gigit nyamuk. Ada burung nggak boleh gigit nyamuk ya. Kalau gigit nyamuk dia stres. Maka dapat malam dikelambuin. Minuman tiap hari ganti pakai vitamin. Ada jamuknya lagi. Ada jamu gitu. Terus dia harus diapain? Disemprot dengan macam-macam. Ada samponya. Usahanya. Ya harus dipenuhi itu kok. Itu kalau enggak ya lepas aja. Tapi lepas juga salah. Kenapa? Karena dia nggak bisa hidup di alam bebas. Maka kita berdosa, lepas berdosa dan piara berdosa. Digoreng aja gitu. Punya ikan sama. Mati itu ikan gara-gara guys makan, dosa kita. Zolim pada binatang. Zolim. Bahaya kezoliman kita itu zolim. Saya kadang-kadang suka marah ya wajar lah.
bukan hanya masalah ekonomi. Buka keran nggak ditutup sampai rugi, marah kita kan. Bukan masalah bayarnya aja, bayar iya mahal. Tapi itu zolim itu. Keran hanya buka gitu. Kadang bukan orang apa ya? Orang kaya gitu. Itu rumah sepetak dia buka keran, dia buka aja di ember, udah tinggal aja. Sampai kalau kita mau tutup khawatir nanti salah orang kasang kan, kita moco di ember itu apa berumbar gitu, diam aja. Kita berangkat subuh, itu udah kelihatan uber itu. Pulang subuh masih itu belum ditutup. Ya kita mau tutup, kita ngeri nanti sidik jari kita ada di situ kan. Kita diamin ya sana. Zalim. Kita bertamu ke rumah saudara kita, teman kita, ada minuman dia tusuk fresh, tersebut dia tinggalin, masih ada, mungkin ini setengah sebanyak aja, kan? Nggak diminum, terus sama tuan rumah udah minum itu, enggak, dibaik, dibuang, zalim tidak zalim, itu kan, tusuk, sudah, kita masih banyak kan, mau diapain? Minum habisin. Nggak habis bawa pulang. Kadang-kadang gitu kan, bawa pulang nggak habis. Terus kalau misalnya tinggal coba sama tuan rumah diapain coba? Dibuang apa nih? Dibuang kan? Dimakan nggak mungkin. Kucing aja nggak mau. Zolim kita. Jadi ternyata apa? Wajar kalau zulmu zulumatun, zolim itu zolim. Artinya takutnya apa? Rasa empati, rasa apa kita? Sense of crisis kita, rasa itu akan apa? Akan hilang gitu. Jadi sama sesuatu itu nggak begitu peduli gitu. Kita berbuat maksiat merasa nggak dosa. Berbuat maksiat berasa nggak dosa. Kita makan makanan yang haram pun kadang-kadang biasa aja gitu. Nah itu udah hati-hati tuh. Itu salah satu udah numpuk gitu. Sense of crisis kita, perasa ini kita sudah hampir hilang. Jadi kalau kayak kenapa hilang macam itu sederhananya gitu. Dulu kita zaman nggak tahu zaman kalian begitu, saya ke situ itu namanya jangankan melihat kuburan, itu nunjuk aja tuh sampai tangannya diisep gitu, malah buntung loh, nunjuk kan, ada kuburan terus ini diisep itu. Sekarang kalau orang nguburin paling depan tuh anak-anak ada pocongnya ya, paling depan ya. Sudah apa? Udah enggak, rasanya sudah hilang gitu, rasa. Atau mushaf gitu kan, bawa Quran. Itu bawa Quran bagaimana? Di atas itu tunjuk. Sekarang coba bawa Quran. Ya, kadang didudukin. Karena Quran di handphone kan. Ya mungkin salah satu itu juga ada Quran di handphone kan. Nah, makanya salah satu itu juga mungkin. Jadi nggak begitu peduli lagi. Khawatirnya itu apa? Rasa peduli kita itu sudah apa? Sudah, kalau bahasa itu udah kapalan ya. Jadi kita makan sesuatu yang haram sudah kayaknya enak aja gitu. Atau misalnya ini kan khamar ini kan apa ini AO ini. Itu uang nggak mabok itu. Nyobain satu loki. Satu loki tahu ya saya. Nggak mabok loki doang. Kalau satu botol itu baru mabok. Tahu apa? Coba nyobain. Oh iya raket gitu. Udah selesai gitu. Padahal kan banyak mau dikit kan haram tuh kan, tapi kata yang udah pegang tangan doang nggak bunting gini lah, hamil mas megang orang hamil pegangan aja ya. Tapi kalau orang itu dosa kali saya megangin tangan dia ya gitu, ngapa nggak megang pinggangnya. Udah merasa apa bersalah dia, udah tidak mau saya minum itu nggak berasa, atau dia minum pas nggak berasa. Tadi bapak minum makannya, saya nggak tahu kalau bapak muslim. Tadi yang diposting kita juga ada dari mana sih katanya, ternyata apa? Ternyata bagi daging babi enak juga gitu. Ada siapa yang ada saya pernah di apa dari Gobinya atau mana tuh yang ada orang muslim kan, yang ternyata ketika maskara tuh pakai kopi yang pokok, dia pernah ngomong ternyata daging babi enak. Misal, nauzubillah, kita makan lihat orang, dia dikasih tahu, apa muslim ya? Iya, waduh, saya nggak tahu kenapa. Restoran ini yang menyajikan daging ham, apa itu? Yang tidak pakai daging babi. Di mana? Ini nih. Kita nggak apa-apa, enak kok.
Berarti apa? Udah hilang tradisinya. Udah ingat nggak apa-apa aja. Apalagi dimuntahin ya udahlah, nggak akan terjadi. Bagaimana Rasulullah sampai Pak mengorek di mulut Hasan Husain itu Pak, harta korma sudakoh yang dimakan itu apa itu? Dikorek supaya keluar. Kenapa? Kalau udah masuk ke dalam tubuhnya itu akan apa? Akan membuat hitam dia. Itu kan harta yang haram. Dikorek langsung dimuntahin. Kalau tidak salah Abu Bakar As-Siddiq siapa yang pas dimuntahin itu daging jadi apa? Darah dan muntah itu muntah darah dan itu sudah menjadi darah membusuk dan dimuntahkan. Dan dari zakat apa yang Abu Bakar makan kemudian belum sengaja pas dimuntahkan itu daging sudah berdarah dan membelatung gitu. Nah, ternyata apa? Ya akan kotor di tengah. Nah itulah maka setiap para nabi ketika mereka bertobat kalau mengaku dirinya melakukan apa? Kezaliman. Ini kuntum minal, ini orang termasuk orang kusuk. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, aku menzalimi ini lantas. Kalau apa? Ada pemil khasirin. Ada orang merugi kalau kau ampuni ya Allah zalim. Nah terkadang kezaliman kita anggap kita ngatur. Maka Rasulullah sederhana kalimatnya az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman di dunia akan mengikut kegelapan nanti di akhirat. Ini kezaliman kecil yang kita lakukan di dunia kok kegelapan di akhirat akan banyak berapa banyak. Karena kezaliman yang kecil di dunia itu efeknya akan berkepanjangan di dunia juga. Kecil yang kita lakukan, kecil yang kita kerjakan kezaliman itu berefeknya banyak. Apalagi coba yang sederhana yang kita lakukan dengan perbuatan maksiat yang efeknya banyak macam-macam lah. Kayak macam tadi kita misalnya kita zalim kepada anak itu, akhirnya anak berkepanjangan, akhirnya dia tidak menjadi anak yang soleh, tidak segala macam. Itu kan kita juga yang melakukan jawab. Atau pada diri kita, gara-gara kita apa? Gara-gara memaksakan zalim pada mata kita, maksain kita nonton bola sampai jam 3 pagi, akhirnya jam 3 selesai kita apa? Subuh kesiangan, zalim nggak? Kemudian kerja ngantuk, zalim kita. Sampai rumah harus main sama anak, tidur kita, zalim kita. Jadi berkepanjangan. Zalim itu cuma satu kan apa? Mata kita paksa. Karena kita apa namanya? Tapi udah main kan ya deh. Gitu. Itu kan kita favorit, wah ini ada tim favorit main nih, udah nonton aja lah. Pas ngantuk mata, sudah kita kopi sambil merokok, kacang lah. Kapan tidurnya? Udah jam 3 malam. Dia tidurlah. Dia tidur akhirnya apa? Subuh kebablasan. Zalim lagi dia. Pertama zalim sama mata. Karena sudah ngantor besok jam kerja berangkat dia. Telat berangkat. Udah zalim dia. Sampai terlambat. Yang kedua, zalim lagi dia. Kenapa? Kerja ngantuk. Gak maksimal dia kerjaan. Padahal sudah dibayar. Ngantuk dia. Akhirnya maksain. Sampai rumah lelah. Capek dia. Kecapek. Anaknya mau main. Udah ngantuk. Akhirnya apa? Dia tidur. Gak main. Itu akhirnya jatah istrinya. Ketiduran juga dia. Zalim sama bini. Zalim sama anak. Baru satu itu doang. Malamnya harus kita makan malam dulu sama keluarga. Akhirnya nggak makan malam. Kenapa? Ketiduran. Nggak makan malam dia. Zalim sama perutnya. Satu kezaliman cuma mata. Akhirnya apa? Berimbas susu semua. Nah, wajar kalau apa? Az-zulumat yaumal qiyamah. Semua di hari kiamat dihitung semua itu satu. Awal cuma satu kezaliman tadi. Akhirnya apa? Berlipat-lipat dalam kezaliman. Gara-gara cuma belain nggak kita berhak mata yang harusnya apa? Kita tidur. Nggak tidur kita. Itu doang salah. Nauzubillah sampai jalan naik motor sampai bablas. Nyenggol mah udah lain lagi misalnya. Nyenggol orang lain apa? Ngantuk. Zalim kita, zalim. Udah zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kita kesiangan atau kebablasan. Zalim juga kita. Zalim sama anak, zalim sama perusahaan, zalim sama istri, zalim sama orang lain nanti. Zalim sama diri lagi. Apa enggak akhirnya enggak makan kan? Zalim semua kan. Maka az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Maka hati-hatilah kita introspeksi diri kita. Soalnya apa? Ada kezaliman yang kita tidak rasakan, yang kita tidak sadari, akan berefek buruk pada diri kita. Yang paling berbahaya adalah ketika apa? Sign of grace. Jadi rasa kedua itu akan hilang. Itu yang paling berbahaya. Jadi apa? Ketika maksiat kita nggak merasa apa? Bersalah, nggak merasa dosa gitu. Kesiangan ya udahlah. Ini enggak di saya kesiangan. Nggak ada di kesiangan gitu. Kesiangan yang wajar lah orang kesiangan.
Belum salat subuh tadi. Kapan tadi kantor? Belum. Sampai kantor udah siang. Nggak merasa bersalah gitu kan? Biasa. Pas pulang, Pak tadi udah sholat itu udah kodok subuh. Kalau mesti dari sampai kantor udah terlambat gitu kan? Dia merasa apa? Nggak bersalah. Anaknya minta main segala macam, malah diomelin. Apa capek dulu ngomel, berarti anak punya hak untuk ngajak main, misalnya bapaknya pulang kan apa main, ya namanya anak masih kecil itu ya, main ke pokok apa gitu, sambil nonton TV, dia senang bapaknya pulang gitu. Bapaknya kecapean pulang gitu, wah malah marah, mamanya mau lah macam marah-marah. Padahal isinya udah nyiapin jamu itu kan. Bentar malam, akhirnya apa? Tiduran dia. Salah lagi. Apa jawabannya? Maka hadis ini sederhana, cuma kalau kita ini kan kita menyadarkan diri kita nauzubillah cuma nauzubillah itu kita apa? Hati-hatilah kita sama-sama introspeksi diri, ada perbuatan kita, minimal kita tidak zalim pada diri sendiri. Aku berbuat zalim pada diriku sendiri, ya Allah gitu. Itu yang Rasul ajar pada Abu Bakar ini. Apa sih dosanya Abu Bakar ini? Sampai Rasul mengajarkan doa itu. Ya khawatir itu ada dosa, ada apa? Ada yang kita tidak sadari kepada perbuatan kita. Kalau orang lain mungkin akan protes terhadap zalim kita. Tapi kalau di sini siapa yang protes? Orang lain kita zalimi protes kan? Istri, protes anak, protes orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri kita zalimi, siapa yang protes? Kata dia mulut-mulut gua, mata-mata gua. Ya kan? Kaki gua itu, mulut gua gitu kan? Nggak perlu yang berat itu. Mata-mata gua mau tidur kapal kan mata-mata gua ini capek gua. Kan begitu kan? Kita malah justru apa? Justru membela diri kita sendiri gitu kan. Tidur. Mata itu udah merah gitu, udah ngantuk gitu. Ngapa lu yang sewot? Mata-mata gua. Ini capek ya gua, yang ngantuk gua ngapa lu yang. Padahal tuh orang bener juga kan. Kita yang ngantuk udah istirahat. Enggak. Kita paksain. Mudah-mudahan kita ngaji sampai jam segini nggak ngaji di zalim juga tuh ya. Ini gua ngantuk miskin bisa ngaji aja. Udahlah sampai sini aja ya. Cuma qala an Ibnu Umar wa mu'allim sab al-Fatihah. Iya karena aku iya karena selain syaratul ladzina syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam ya khayr ma'ushta rahmatur rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li 'azimi sultanika wa mas'ulina wa rasul al-sar wa al-akhir al-akhir biasa sayyidina mukhtar wa tahar wa asul akhir ada dan wa yanfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman هذا نعوذ بالله من أن نمسك علما نافعا وطعاما زكيا قبل قلبا منورا ولسانا ذكرا وقلبا جميلا ورزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا في أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا حسنا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الباطل باطلا واجتنابه اللهم اجعلنا حلالا مرحوما وتفرقنا نستغفرنا وثبت قلوبنا على محمد وسيله واستعمل السنة وسيله وتوفنا على من الوسيله واسترنا في ثمرة نجية ويسر نسك حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى منك ولا حبك حب إلى من المسجد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله